Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nur Sabani dari kelas 24 Penjas A. Di sini saya akan memaparkan tentang etika berkomunikasi kepada orang tua, guru, dan sesama. Etika berkomunikasi adalah tata cara atau aturan sopan santun dalam berbicara dan berinteraksi agar pesan yang disampaikan diterima dengan baik tanpa menyinggung perasaan orang lain. Yang pertama, etika berkomunikasi kepada orang tua. Berkomunikasi dengan orang tua harus dilakukan dengan penuh rasa hormat, sopan, dan santun, serta empati. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan dan santun, hindari nada tinggi dan membentak. Yang kedua, penuh dengan perhatian. Saat orang tua berbicara, diusahakan tidak memotong pembicaraan. Yang ketiga, sampaikan pendapat dengan cara yang sopan. Dan yang keempat, ucapkan terima kasih dan tunjukkan rasa syukur atas mereka. Contohnya, saat kita diminta untuk membantu, kita dapat mengucapkan, "Baik mas, sebentar ya." Lalu yang kedua, ada etika berkomunikasi kepada guru. Guru adalah sosok yang harus kita hormati karena mereka membimbing dan mendidik kita. Etika yang baik dalam berkomunikasi dengan guru adalah yang pertama, gunakan sapaan yang sopan seperti Pak, Bu, atau Ibu atau Bapak guru. Yang kedua, saat berbicara usahakan tatap mata dengan hormat, jangan sambil bermain ponsel apalagi bercanda. Yang ketiga, jika ingin bertanya gunakan kalimat yang sopan seperti, "Maaf Bu, saya ingin bertanya tentang materi tadi." Dan yang keempat, hindari berdebat dengan nada tinggi dan biasakan mengucapkan terima kasih setelah guru menjelaskan. Dengan etika yang baik, kita menunjukkan rasa hormat kepada orang yang telah berperan besar dalam mendidik kita. Dan yang ketiga adalah etika berkomunikasi dengan sesama. Dengan teman atau sesama, komunikasi juga harus dijaga agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Etikanya antara lain, yang pertama, menggunakan bahasa atau kata-kata yang sopan meskipun sedang bercanda. Yang kedua, hargai perbedaan pendapat. Jangan memaksa orang lain untuk selalu setuju dengan pendapat kita sendiri. Yang ketiga, hindari gosip, ejekan, atau sindiran. Yang keempat, dengarkan teman saat berbicara dan tunjukkan empati kita ketika mereka sedang bercerita. Hubungan pertemanan yang baik dibangun dari komunikasi yang saling menghargai dan jujur. Jadi, etika berkomunikasi itu penting dalam kehidupan sehari-hari, baik kepada orang tua, guru, dan sesama. Dengan berbicara sopan, mendengarkan dengan empati, dan menghargai orang lain, kita bukan hanya menjadi pribadi yang disukai, tetapi juga menunjukkan karakter yang berakhlak mulia. Mari kita biasakan berkomunikasi dengan etika dan penuh rasa hormat, karena cara kita berbicara mencerminkan siapa diri kita. Seperti hadis tentang berbakti kepada orang tua, Bismillahirrahmanirrahim, Ridhollahi fi ridho al-walidi wasakatullahi fi sakatil walidi, yang artinya keriduan Allah tergantung kepada keriduan orang tua dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Ada juga firman Allah tentang berkomunikasi kepada guru dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum walazina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan yang terakhir, ada firman Allah tentang etika berkomunikasi dengan sesama dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11-12. Ya ayyuhallazina amanu lasyakara qaumun min qaumin asa'an yakunu khairan minhum
wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab wala yaghtab ba'dukum ba'da. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, dan janganlah kamu saling mencela atau memanggil dengan gelar yang buruk, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Dengan menjaga tutur kata dan sikap sesuai Al-Quran dan hadis, kita membentuk akhlak mulia dan pribadi yang diridhoi oleh Allah. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.